Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Insya Allah di era sekarang ya, di satu abadnya NU, telah lahir seorang mujadid yang bernama Kiai Haji Madun Usman Al-Bantani. Kemudian ada yang mengatakan, loh, Imaduddin, si Imad itu kan orang FPI. Dia itu mantan FPI. Kok berani-beraninya sekarang membatalkan Nasabawi? Ya, terus ada pertanyaan baru nih. Mengapa Ki Haji Madun Usman Al-Bantani itu memutuskan keluar dari FPI? Antara idealisme, perjuangan Islam, dan realita di lapangan. Jadi kalau Ki Madun Usman itu adalah orang yang waras, tetapi orang yang masih tertinggal dengan mengikuti para habaib dan tetap menjadi bagian dari orang ormas FPI itu, mereka adalah orang yang sakit. Dan alhamdulillah Kiai Madun Usman Al-Bantani itu seorang mujadid yang telah berhasil merdeka. Atau mungkin ke sana dulu memang sedang menyusup gitu ya. Bisa jadi karena Kiai Madun adalah orang yang cerdas, berjiwa pribumi. Ya. Alasannya kenapa sih? Ada alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Oke, ini ya. Untuk menjawab pertanyaan mengapa Kiai Haji Madun Usman Al-Bantani itu memutuskan keluar dari FPI. Yang jelas antara idealisme perjuangan Islam dan realita di lapangan itu berbeda. Keputusan Kiai Haji Madun Usman Al-Bantani untuk bergabung dengan Front Pembela Islam atau FPI pada awalnya berangkat dari keyakinan dan semangat beliau untuk memperjuangkan Islam. Seperti banyak tokoh Islam lainnya, beliau ini tertarik dengan misi Al-FPI yang tampak mendukung tegaknya nilai-nilai Islam di masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, Kiai Haji Madun menyadari bahwa realita di dalam FPI tidak sesuai dengan visi perjuangan Islam yang diharapkannya. Berikut ini adalah beberapa alasan utama yang mendorong beliau itu untuk keluar dari ormas FPI. Yang pertama, motivasi awal itu idealisme perjuangan Islam. Kiai Haji Madun seorang ulama dengan latar belakang perjuangan dan dakwah yang panjang, bergabung dengan FPI ketika organisasi tersebut masih dikenal sebagai gerakan dengan semangat membela Islam. Dalam pandangan beliau, langkah ini adalah bentuk kesetiaannya terhadap nilai-nilai Islam yang melindungi kebaikan serta memperjuangkan keadilan. Lihatnya bagus. Yang kedua, dua ya, bukan ini. Realita internal FPI, tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Catat. Setelah bergabung, Kiai Haji Madun menemukan bahwa banyak hal dalam tubuh FPI yang tidak sesuai dengan prinsip Islam yang damai dan penuh keadilan. Mereka arogan. Fakta bahwa beberapa oknum FPI terlibat dalam tindak kekerasan dan perilaku yang tidak mewakili akhlak Islam menjadi salah satu alasan kuat untuk mendorongnya dan mengambil langkah keluar dari ormas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa idealisme perjuangan Islam beliau ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Kemudian yang ketiga, FPI dibubarkan oleh pemerintah. Keputusan pemerintah untuk membubarkan FPI pada akhirnya semakin memperkuat fakta bahwa organisasi tersebut tidak lagi dipercaya sebagai kelompok yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan di masyarakat. Pembubaran ini didasarkan atas sejumlah pelanggaran dan aktivitas yang dinilai mengganggu, sehingga Kiai Haji Madun merasa bahwa keputusannya untuk meninggalkan FPI adalah langkah yang benar. Dari pengalaman Kiai Haji Madun Usman ini dapat dipahami bahwa perjuangan Islam bukan hanya soal semangat, namun juga keselarasan tindakan dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan Islam. Iya, jadi Kiai Imad itu adalah ulama yang waras. Karena dari awalnya bergabung dengan FPI itu karena melihat FPI dulu girohnya luar biasa, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Tapi kalau sekarang menjadi amar ma'ruf nyambi mungkar. Ada orang tidak berpuasa di bulan Ramadan baper. Ada warung buka di bulan Ramadan baper. Ada penjual miras, itu digarang dia beli mirasnya, diminum sendiri. Ki Imad itu begitu berangkat dari nol masuk ke dalam EP itu karena giroh EP itu bagus keren. Nah di sini Ki Imaduddin itu lama-lama menemukan kejenuhan. Orang-orangnya termasuk Munarman yang dulu adalah salah satu anggota kelompok ISIS kok dulu masuk ke dalam FPI. Wah kacau. Kemudian pola pikir dari FPI yang dulu adalah Pansulakarsa menjadi bodyguardnya Orde Baru. Lama-lama jadi kegiatan keagamaan, tapi arogansinya itu masih kental. Mereka melakukan tindakan sweeping, melakukan tindakan yang bukan di ranah haknya dan kewajibannya, tetapi mereka membuat onar. So gagah gitu. Iya, bahkan terhadap ormas lain, apalagi ormas keagamaan, itu pun disenggol, disikut. Seolah-olah FPI itu adalah organisasinya para malaikat gitu. Siapa yang bawa karena Dudah Rasul seorang Habib Rizik gitu. Dikiranya begitu. Maka ketika Munarman masuk, itu pola pikirnya sudah berubah. Bahkan di ADART di poin kelima kalau tidak salah bahwa FPI itu mendukung terhadap baiatnya Islam Irak Suriah gitu, ISIS intinya. Iya, makanya jadi organisasi begitu kan. Munarman itu wow keras begitu. Saya udah tua mungkin sikut mungkin ya rampung gitu. Iya. Makanya Ki Imad mendapat fenomena seperti itu. Lama-lama Ki Imad ya keluar. Kemudian melihat fenomena lagi bahwa loh katanya Dudah Rasul, Habib Rizik Dudah Rasul, kok begitu ucapannya, lisannya, tindakannya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Ya setidaknya mirip-mirip begitulah. Tapi malah omongan seperti omongannya Abu Jahal, Abu Lahab yang mulutnya itu bau comberan. Nah, dan comberan enggak? Baunya seperti apa? Itu baunya mulutnya si Habib Rizik lah gitu. Iya, begitu. Makanya akhirnya Ki Imad itu keluar. Kemudian meneliti bener nggak sih Dudah Rasul begitu. Dicarilah bukti-bukti, data-data. Sehingga dibuatlah tesis. Apa itu tesis? Ada yang mengatakan tesis itu hipotesis sederhana. Ini karya ilmiah yang luar biasa. Bukan hanya hasil pemikiran Ki Imad saja, tetapi memang sudah mengumpulkan data-data. Ada lebih dari 200 kitab dari berbagai nakobah di seluruh dunia itu sudah didatangi, sudah dipelajari bahwa para Habib Balwi itu ya memang nasibnya terputus, bukan Dudah Rasul. Makanya pantas di kalau Habib Rizik omongannya begitu, belepotan, comberan, anjing babi, karena memang ada ajarannya begitu. Sehingga memantapkan Ki Imad itu untuk oh iya benar bahwa FPI itu memang bukan organisasi yang patut untuk dibesarkan, tidak patut untuk menjadi payung. Terlebih pemerintahan membubarkan, karena organisasi FPI ini ya organisasi bangsat. Nah, akhirnya berganti lagi menjadi Front Persaudaraan Islam, tapi tetap saja orang-orangnya sama kan. Besok harus ditumpas, pokoknya sekelas PKI lah intinya. Ya sekelas PKI, karena moyangnya mereka pun adalah ya PKI. Di zaman sana kan begitu, pusatnya komunis. Nah, maka alasan dari Ki Imad untuk keluar dari FPI adalah itu tadi ya. Kalau tidak mudah diulang lagi tuh ya. Jadi tindakan tepat dari Ki Imad. Dan sekarang Ki Imad sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya, diakui tidak kemarin sempat hijrah barang-barang Habib. Ya bukan hanya Ki Imad sih, kita juga semuanya. Rata-rata sekarang dari terah-terah Wali Songo, dari terah-terah pribumi itu ya para muhibbin Habib. Ya karena Habib dulu kan masih baik-baik ya. Belum bau comberan mulutnya, mereka masih bau wangi, masih jualan minyak,
jualan kitab Simtudoro, jualan tasbih begitu. Tapi kalau sekarang sudah jualan mulut begitu. Jadi sekarang sudah tidak layak untuk diikuti. Dan makin lama kebobrokan para Habib sebagai kelompok yang sesat dan menyesat itu semakin nyata. Oke, saya berterima kasih, kami masyarakat Indonesia, kami masyarakat pribumi berterima kasih kepada Kiai Imaduddin Utsman. Dan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani ini adalah salah satu mujadid di abad ini. Alhamdulillah dan terima kasih Kiai Imad. Oke, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.